Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pembayaran dan pelaporan pajak pada pertemuan 9. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Siti Aizatul Ahmarmu dengan akhiran NIM 412, yang kedua ada Fiorelia Claresa Fritzi dengan akhiran NIM 416, yang ketiga ada Salsabila Ayu dengan akhiran NIM 417, yang keempat ada Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465, yang kelima ada Citra Kagustin, saya sendiri dengan akhiran NIM 483, dan yang terakhir ada Nur Fadila Fajar Ayu dengan akhiran NIM 489. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama ada pembayaran pajak, yang kedua ada surat setoran pajak, dan yang terakhir ada surat pemberitahuan. Yang pertama ada pembayaran pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP, dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Berikut ini ketentuan-ketentuannya, yaitu yang pertama, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Macam-macam SSP ada 2, yaitu yang pertama SSP standar dan yang kedua SSP khusus. Untuk SSP standar sendiri digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran pajak bumi dan bangunan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSP standar dibuat dalam rangkap 5 yang peruntukannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pembendaharaan dan kas negara, yang ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, yang keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran, dan lembar terakhir untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang perpajakan yang berlaku. Sedangkan untuk SSP khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Pembayaran setoran pajak yang SSP-nya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut, antara lain pembayaran PPN impor, PPN pembendaharaan, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan, PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan PPh final atas persewaan tanah dan bangunan tidak dapat menggunakan SSP khusus. SSP khusus dicetak yang pertama pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 1 dan lembar 3 SSP standar. Yang kedua, terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 2 SSP standar untuk diteruskan ke kantor pembendaharaan dan kas negara sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan atau DNP. Untuk tempat pembayaran pajak sendiri yaitu ada 3 tempat. Yang pertama kantor pos, kedua bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah, dan yang terakhir tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Perkenalkan, nama saya Siti Aizatul Ahmarmu dengan akhiran NIM 412. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan memiliki perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak paling lama 15 hari setelah pajak terutang atau masa pajak berakhir. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Yang ketiga, pembayaran pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai bunga 2% per bulannya. Yang keempat, pembayaran pajak setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai bunga sebesar 2% per bulannya. Yang kelima, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali harus dilunasi dalam 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Yang keenam yaitu wajib pajak usaha kecil dan di daerah tertentu dapat memperpanjang waktu pelunasan tagihan pajak menjadi maksimal 2 bulan. Yang ketujuh, Direktur Jenderal Pajak dapat menyetujui angsuran atau penundaan pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran hingga 12 bulan. Yang kedelapan, setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak. Yang kesembilan, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan adalah jumlah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir yaitu jika Direktur Jenderal Pajak menemukan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, maka akan ditetapkan jumlah pajak yang terutang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan pembayaran pajak sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran massa, yang kedua pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan yang terakhir yaitu pembayaran karena adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya dapat diajukan setelah batas waktu tersebut disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya. Atas setiap permohonan wajib pajak, sebagaimana dimaksud di atas, diberikan bukti penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan keputusan Dirjen Pajak. Yang selanjutnya yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran akan digunakan untuk melunasi utang tersebut. Kelebihan pembayaran juga dapat dikembalikan jika terjadi surat keputusan keberatan, pembetulan, pengurangan sanksi, administrasi penghapusan sanksi, administrasi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, putusan banding, atau peninjauan kembali atau pemberian imbalan bunga. Pengembalian dilakukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak permohonan diterima atau sejak surat keputusan tersebut diterbitkan. Jika pengembalian dilakukan setelah 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga 2% per bulan atas keterlambatan. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak dalam waktu maksimal 12 bulan sejak permohonan diterima jika tidak ada pemeriksaan pidana. Jika setelah 12 bulan tidak ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dalam waktu 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra dengan akhiran 465. Di sini saya akan menjelaskan surat setoran pajak, imbalan bunga. Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
dapat diajukan setelah batas waktu tersebut disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonannya. Atas setiap permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas diberikan bukti penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan keputusan Dirjen Pajak. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak setelah penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam 3 bulan. Kriteria mencakup menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali yang diizinkan, laporan keuangan diaudit selama 3 tahun, tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan selama 5 tahun, dan ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Surat Pemberitahuan Dasar Hukum Pasal 3 Ayat 1, 1A dan 1B UU KUP mengatur bahwa setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan rupiah. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan satuan mata uang yang diizinkan. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital dengan kekuatan hukum yang sama, sesuai aturan-peraturan Menteri Keuangan. Pengertian surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan adalah dokumen penting bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, pembayaran pajak, penghasilan, harta, kewajiban, serta fungsi pajak masukan dan keluaran. Pengisian surat pemberitahuan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pengisian surat pemberitahuan dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jenis surat pemberitahuan terbagi menjadi 2, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan massa berlaku untuk suatu masa pajak dan mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pasal 21, 22, 23, 25, 4 ayat 2, 15, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah. Sementara itu, surat pemberitahuan tahunan digunakan untuk melaporkan informasi pajak dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, termasuk bagi wajib pajak, badan atau dan orang pribadi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk SPT. Yang pertama, surat pemberitahuan paling sedikit berisi tentang nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat wajib pajak, masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasanya. Yang kedua, yaitu SPT masa PPh pasal 21 dan 26, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23 dan 26, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, dan SPT masa PPh pasal 15. Yang ketiga, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai selain berisi data dalam nomor 1 juga berisi tambahan, yaitu jumlah penyerahan, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak yang dapat diperhitungkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan tanggal penyetoran. Yang keempat, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut. Selain berisi data seperti dalam nomor 1, juga berisi jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan, dan tanggal penyetoran. Yang kelima, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Selain berisi data tersebut, juga berisi data tambahan, yaitu jumlah penyerahan barang dagangan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan tanggal penyetoran. Selanjutnya, yang keenam, yaitu surat pemberitahuan masa pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketujuh, surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan huruf M atau masa perolehan penghasilan. Dan yang terakhir yaitu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 berisi data tambahan yaitu jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak, jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang sudah disetor, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan tanggal penyetoran pajak penghasilan pasal 29. Selanjutnya yaitu wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak yang penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPh. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang dimaksud yaitu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25. Tempat pengambilan surat pemberitahuan. Wajib pajak sebagaimana harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tempat pengambilan surat pemberitahuan adalah yang pertama kantor pelayanan pajak, kedua kantor penyuluhan pajak, ketiga kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, keempat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kelima kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, keenam melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau homepage Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id, ketujuh mencetak atau mengadakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Dan surat pemberitahuan dengan ketentuan-ketentuan dalam mengisi SPT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Kedua, jika wajib pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, jika surat pemberitahuan diisi dan ditangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan yang keempat, pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan khusus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Selanjutnya yaitu penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara 1. Menyampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak, kedua melalui kantor pos, ketiga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak harus memenuhi syarat antara lain yaitu 1. Berbentuk badan, kedua memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir, ketiga mempunyai nomor pokok wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang keempat bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Di sini saya Salsabila Permata dengan NIM 23080694417 akan menjelaskan pada poin e-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Cara penyampaian yang pertama yaitu melalui DJP online, diperuntukkan untuk SPT tahunan PP orang pribadi. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 21, 26. Yang ketiga, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang kedua, melalui ASP dapat diakses melalui website www.apt.co.id, www.pajakku.com, www.informbri.go.id, dan yang terakhir www.onlinepajak.com. Tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Hal-hal yang berkaitan dengan tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian langsung.
pejabat akan membuat surat tanda terima pada saat surat pemberitahuan diterima secara lengkap. Yang kedua, penyampaian melalui pos tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan selama surat pemberitahuan lengkap. Dan yang terakhir, penyampaian melalui jasa kurir yang ditunjuk DJP, tanda tangan bukti, tanggal penerimaan, dan perusahaan jasa ekspedisi dianggap sebagai tanggal penerimaan selama surat pemberitahuan lengkap. Untuk pengolahan surat pemberitahuan pajak meliputi yang pertama penilaian. Memastikan surat pemberitahuan atau SPT lengkap dan benar, meliputi kesalahan penulisan, perhitungan, PPh tidak kena pajak, tarif pajak. Yang kedua, ketetapan penyampaian SPT, pembayaran atau penyetoran pajak. Yang ketiga, kelengkapan pengisian kolom SPT. Yang keempat, kesesuaian angka SPT induk dan lampirannya. Lalu, pada poin penyuntingan dengan memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada tahap penilaian. Dan pada poin perekaman dengan menyiapkan data SPT ke dalam sistem informasi perpajakan. Batas waktu penyampaian SPT dibagi menjadi dua. Yang pertama, SPT masa disampaikan paling lambat 1 bulan terakhir pada masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 Maret. Dan yang kedua, wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April. Tujuan penyampaian SPT, yang pertama, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan juga ditandatangani oleh pengurus atau direksi, dan juga dilampirkan surat kuasa khusus. Yang kedua, SPT tahunan PPh wajib pajak yang berbukuan harus dilampiri laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan keterangan lain. Lalu diaudit oleh akuntan publik, itu wajib dilampirkan. Dan konsekuensi apabila tidak lengkap, maka SPT akan dianggap tidak jelas sehingga tidak disampaikan. Yang ketiga, SPT yang disampaikan langsung ditanggali dan juga diberi bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk. Penyampaian surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang pertama, penyampaian SPT melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat dan juga diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman jika SPT lengkap. Baik, terima kasih. Saya Firolea Sufritsi dengan akhiran NIM 416 akan menjelaskan mengenai perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan. Seorang wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pemberitahuan perpanjangan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun, pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan, dapat diterbitkan surat teguran. Baik, yang berikutnya adalah sanksi terlambat menyampaikan surat pemberitahuan. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Secara rinci, besaran sanksi-sanksi denda tersebut telah dijelaskan pada slide. Nah, untuk surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila surat pemberitahuan tersebut seperti berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana yang telah ditentukan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Yang keempat, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau penerbitan surat ketetapan pajak. Yang kelima, apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Kemudian yang keenam, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah wajib pajak penghasilan tertentu yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga,
wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Kemudian yang keempat, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Kemudian yang kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Kemudian yang ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah Menteri Keuangan. Dan yang kemudian ke-8, wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pembetulan surat pemberitahuan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembetulan surat pemberitahuan. Di antaranya adalah yang pertama, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kedua, jika pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Yang ketiga, jika wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang keempat, jika wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Kemudian yang kelima, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut, tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri menggunakan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang ketujuh, pajak kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan jika wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun penulisan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.